Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menindak tugas pada pertemuan kemarin untuk kelas 9. Pada pertemuan kemarin di IPA Terpadu kita diminta untuk menganalisis interaksi antara dua muatan. Nah, ternyata Ustazah Widya masih melihat ada beberapa kesalahan dari para siswa. Maka di sini Ustazah Widya ingin mengecek gitu ya, dan memastikan kalian paham dengan tugas kemarin dan kenapa yang kemarin merasa masih salah itu harus dibenarkan saat ini gitu. Yang pertama adalah soal yang pertama, jika A adalah benda yang bermuatan listrik negatif, maka lihat, kalau A negatif, kita ingat konsep bahwa kalau sejenis itu tolak menolak, kalau berlawanan jenis itu tarik menarik. Kalau A negatif, B ini mendekat ke A, sehingga B pasti berlawanan sama A. Kalau A negatif berarti B positif, gitu ya. Nah, karena B positif, C ini mendekat ke B. Kalau B positif berarti C berlawanan, yaitu negatif. Nah, ketika C negatif, D ini menjauh dari C atau tolak menolak. Konsep tolak menolak terjadi apabila muatannya sejenis. Jadi kalau C itu negatif, maka D juga negatif. Maka jawabannya adalah positif, negatif, negatif. Untuk soal yang kedua, jika D adalah benda yang bermuatan listrik negatif, maka kita harus memulainya dari D. Kalau D negatif, maka apa yang terjadi? D negatif, C mendekati D, otomatis C ini harus berlawanan dari D. Berarti C positif. C positif, B menjauhi C. Berarti ini B harus sama C. Kenapa? Karena dia menolak. Kalau tadi C adalah positif, maka B juga positif. Nah, B positif, A mendekati B. Mereka harus berlawanan. Kalau B positif, maka A negatif, karena mereka berdekatan atau tarik menarik, maka muatannya harus berlawanan. Nah, bagaimana dengan E? Ada jawaban yang menyebutkan bahwa dia itu hampir netral, karena dia hampir tidak punya pergerakan menjauh atau mendekat. Kalau yang seperti itu saya benarkan, tapi karena pembahasannya mungkin belum sampai sejauh itu, kalau misalnya ada yang menjawab negatif pun itu masih saya toleransi, begitu ya. Kemudian Ustazah Widya akan sedikit melanjutkan materi kita tentang hukum kolom atau gaya kolom. Gaya kolom itu adalah cara mencari besarnya gaya tarik menarik atau tolak menolak antara dua muatan yang sejenis atau berlawanan jenis. Jadi setelah tadi kita melihat arahnya itu tarik menarik atau tolak menolak, kalau tarik menarik itu harus muatannya yang bagaimana, kalau tolak menolak itu harus muatannya yang bagaimana, maka kemudian kita mencari berapa newton gaya tarik menarik atau tolak menolak yang terjadi antara dua muatan. Ya. Kemarin itu kita sudah tahu bahwa ada dua muatan yang terpisah sejauh R, muatan Q1 dan Q2 terpisah sejauh R, dia akan memiliki gaya sebesar F. Bisa gaya tolak, bisa gaya tarik, bergantung muatannya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Gaya kolom adalah besar gaya tarik atau tolak menolak antar muatan sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar kedua muatan. Jadi, gaya tarik atau gaya tolak menolak yang terjadi itu akan sebanding dengan perkalian dua muatan, tetapi berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Hati-hati, di kelas 9 rumus ini yang lumayan menjadi bumerang kalau misalnya kita tidak paham cara berhitungnya. Nah, setelah ini nanti akan Ustazah Widya upload lagi bagaimana cara menghitung besar gaya kolom dengan menggunakan rumus ini.
Setelah ini nanti akan Ustazah Widya upload lagi di akun YouTube. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.